Halo semuanya, kenalin anak Trisha Putri Amelia. Kali ini anak akan membahas tentang mekanisme pemilu di kampus. Apa aja sih pembahasannya? Yuk kita lihat langsung. Jadi, apa sih pengertian pemilu itu? Menurut negara, berlandaskan UU nomor 7 tahun 2017, pemilu adalah sarana untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, dan DPRD yang dilaksanakan secara berjudil dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Apa sih pengertian pemilu menurut UNJ? Berdasarkan Peraturan Okmawa Nomor 3 2022 Pasal 1 Ayat 13, pemilu UNJ adalah sarana suksesi Okmawa UNJ yang dilakukan pada akhir kepengurusan Okmawa pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan pemilu UNJ serta sarana pelaksana kedaulatan mahasiswa UNJ. Kenapa sih harus ada pemilu? Nah, tujuannya itu untuk menjalankan peraturan Okmawa atau PO, wujud nyata aksi demokrasi dan regenerasi kepengurusan Okmawa. Jadi apa sih landasan hukumnya? Nah, landasan hukumnya itu ada AD atau ART Okmawa UNJ, Peraturan Okmawa UNJ nomor 2 tahun 2022 atau PILEK, Peraturan Okmawa nomor 3 UNJ tahun 2022 atau PILEX, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Jadi apa aja sih jenis-jenis pemilu itu? Nah, jenis-jenis pemilu dibagi menjadi dua, yaitu ada pemilihan eksekutif dan juga pemilihan legislatif. Nah, pemilihan eksekutif itu contohnya seperti pemilihan ketua BEM UNJ, ketua BMF, dan juga ketua BMP. Nah, kalau dari pemilihan legislatif adalah seperti pemilihan anggota MTM, anggota BPMF, dan juga anggota DPMP. Nah, apa aja sih tahapan penyelenggaraan pemilu? Pertama, ada pembentukan pansel atau panitia seleksi. Panitia seleksi ini memiliki tanggung jawab menyeleksi atau memilih calon ketua KPU dan anggota DKPP UNJ. Nah, pansel terdiri dari 1 orang pengurus BMP dan 1 orang anggota DPMP yang pernah menjabat di 1 periode. Yang kedua adalah pembentukan DKPP. Apa sih DKPP itu? DKPP adalah singkatan dari Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu, yang merupakan lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara dan sengketa pemilu UNJ yang tidak dapat diselesaikan oleh Panwaslu. DKPP terdiri dari 1 orang pengurus BEM UNJ, 1 orang anggota MTM, dan juga 1 orang mahasiswa umum. Dan yang ketiga adalah pemilihan ketua KPU. Ketua KPU itu adalah individu yang melaksanakan tugas sesuai alur kerja yang telah ditentukan guna kelancaran seluruh rangkaian teknis pemilu. Dan yang keempat adalah pembentukan Panwaslu. Panitia yang dibentuk oleh lembaga legislatif mahasiswa untuk mengawasi jalannya pemilu UNJ agar sesuai dengan peraturan dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran pemilu UNJ yang terdiri dari 2 orang anggota legislatif. Dan yang kelima adalah pembentukan KPU, panitia yang bertanggung jawab penyelenggaraan pemilu UNJ, baik KPU tingkat pusat atau universitas dan KPU tingkat daerah atau fakultas maupun prodi. Dan yang kelima adalah pendaftaran peserta pemilu. Pendaftaran peserta pemilu itu ada 2. Apa aja sih? Yang pertama ada pemilu legislatif, dapat dilakukan apabila calon anggota legislatif melebihi kursi jabatannya. Jika bakal calon anggota legislatif yang tidak ada melebihi jumlah kursi jabatan, maka calon anggota legislatif akan langsung ditetapkan oleh KPU UNJ sebagai anggota lembaga legislatif. Yang kedua adalah pemilu eksekutif yang dapat dilakukan apabila kandidat yang ada melebihi jumlah kursi jabatan. Jika kandidat yang tidak ada melebihi jumlah kursi jabatan, maka KPU UNJ akan memperpanjang tahap pendaftaran calon kandidat maksimal 3 hari untuk kemudian dilakukan pemilu. Nah, sekarang kita masuk ke alur pendaftaran peserta pemilu nih.
Apa aja sih? Nah, yang pertama itu KPU menetapkan jadwal pendaftaran. Yang kedua, calon peserta melakukan pendaftaran pada link yang disediakan. Ketiga, menentukan jadwal pengambilan berkas. Keempat, melengkapi berkas dan mencari tim duk. Yang kelima, melakukan pengembalian berkas. Yang keenam, ada verifikasi dan pengecekan pada berkas. Nah, berikutnya ada elemen pendukung peserta pemilu nih. Yang pertama adalah tim sukses atau tim SES. Tim sukses adalah tim yang membantu peserta pemilu eksekutif untuk mengurus kelengkapan administrasi peserta pemilu. Dan juga tim dukungan atau tim DUK adalah mahasiswa UNJ sebagai syarat pengajuan peserta pemilu sebagai bukti pendukung pengajuan peserta. Nah, berikutnya proses tahapan pemilunya seperti apa ya? Nah, sini aku jelasin. Yang pertama adalah pengambilan dan pengembalian berkas. Yang kedua adalah sidang verifikasi. Yang ketiga adalah pendataan peserta pemilu. Yang keempat adalah kampanye. Berikutnya yang kelima adalah dialog dengan kandidat 1. Yang keenam, dialog dengan kandidat kedua. Ketujuh adalah roadshow ke prodi. Yang ke-8 adalah masa tenang atau tidak adanya kegiatan kampanye. Yang ke-9 ada pemungutan suara. Yang ke-10 ada perhitungan suara. Yang ke-11 adalah masa pengaduan. Yang ke-12 ada penetapan anggota legislatif dan ketua BEM yang terpilih. Nah, apa aja sih elemen penyelenggaraan pemungutan suara? Yang pertama itu ada P3S. Panitia pemungutan dan perhitungan suara adalah tim yang bertugas dalam menyelenggarakan pemungutan suara. Yang kedua ada pemilih. Pemilih adalah mahasiswa aktif UNJ yang sudah tercatat dalam daftar pemilih tetap dan berhak memilih peserta pemilu. Nah, berikutnya adalah tahap pencoblosan. Apa aja sih yang ada di dalam tahap pencoblosan itu? Aku kasih tahu ya. Yang pertama adalah membawa identitas berupa kartu seperti KTM ataupun KRS saat ke TPS. Yang kedua adalah melakukan presensi dan mengambil surat suara. Yang ketiga adalah masuk ke bilik suara. Yang keempat adalah mencoblos kandidat sesuai peraturan yang berlaku. Yang kelima adalah memasukkan surat suara ke kotak suara. Dan yang keenam adalah mencelupkan jari ke dalam tinta sebagai tanda. Oke guys, itu saja video dari aku. Terima kasih sudah menonton. Dan mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan dalam video ini. Dan sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay tuned and bye.